Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Andini, Hamba Salam, Indri Rosmawati, Jonathan, Sheila Putri Nadia akan menjelaskan analisis implikasi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Mulai dari latar belakangnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Donald Trump mengeluarkan tarif pada barang-barang impor dari Cina senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Ini merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi industri domestik dan mengurangi defisit perdagangan dengan Cina. Cina menanggapi dengan mengeluarkan tarif pada barang-barang impor dari Amerika Serikat yang sama nilainya. Perang dagang bermula karena Trump kesal dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Trump lalu memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Sejak saat itu, tepatnya 22 Januari 2018, perang dagang pun dimulai. Kemudian, Trump juga mengenakan tarif bea untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan ini diputuskan pada Maret 2018. Tak tinggal diam, Cina ikut menaikkan tarif produk dagang daging babi dan scrap aluminium mencapai 25%. Dan Beijing memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat. Komoditas itu salah satunya adalah almond dan apel. Cina juga mengadu kepada WTO tentang tarif impor baja dan aluminium. Keluhan ini disampaikan Cina kepada WTO pada April 2018. Setelah itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru yang melarang perusahaan telekomunikasi Cina untuk membeli komponen dari Amerika Serikat selama 7 tahun. Dengan berbagai kebijakan ini, Cina dan AS pun akhirnya mengadakan pertemuan untuk membicarakan perang dagang ini di Beijing pada Mei 2018, namun tidak menghasilkan kebijakan yang berarti. Selanjutnya, kedua negara ini terus saling menaikkan tarif dan menerapkan tindakan perlindungan perdagangan lainnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan di kedua negara. Oke, selanjutnya adalah implikasi dari perang dagang ini terhadap sektor industri di Indonesia, di mana fenomena perang dagang atau trade war antara Amerika Serikat dan Cina ini memberikan dampak terhadap sektor industri di Indonesia selaku mitra dagang ketiga yang cukup kompleks. Nah, beberapa dampak yang mungkin terjadi seperti dilihat dalam slide ini ada 4. Yang pertama ada efek positif, di mana perang dagang di antara kedua negara tersebut dapat memberikan kesempatan bagi industri di Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat dan China, terutama jika kedua negara tersebut mencari mitra dagang alternatif. Nah, kemudian ada efek negatif juga, di mana perang dagang atau trade war di kedua negara tersebut dapat menyebabkan penurunan demand dan juga penurunan harga terhadap produk Indonesia, terutama jika kedua negara tersebut mengurangi impor barang dari Indonesia sebagai tindakan balasan. Nah, selanjutnya adalah efek kepada harga barang atau komoditas ekspor Indonesia, di mana perang dagang antara keduanya dapat menyebabkan perubahan harga bahan baku dan komponen yang diimpor oleh industri di Indonesia, baik menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah, yang berdampak juga kepada harga jual produk akhir. Yang terakhir ada juga efek pada competitiveness, di mana perang dagang ini dapat membuat industri lokal di Indonesia kesulitan untuk bersaing dengan barang-barang yang diimpor dari China yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia, atau juga dengan produk yang diekspor dari negara lain yang lebih murah. Selanjutnya juga ada contohnya di mana implikasi trade war dari US dan China adalah yang pertama bahwa di tahun 2018 komoditi bahan baku objek ekspor dari Indonesia ke AS dan China mengalami penurunan nilai secara signifikan, seperti minyak kelapa sawit yang awalnya bernilai 556 US dollar per ton turun menjadi 500 US dollar per ton. Kemudian harga batu bara juga yang semulanya bernilai 88,3 US dollar per ton turun menjadi 65 US dollar per ton. Nah, contoh yang kedua adalah bahwasannya di tahun 2019 di Indonesia nilai perekonomiannya turun, di mana ada pada level 5,02%, turun sekitar 0,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Next slide akan dibacakan oleh Jonathan Sebastian. Baik, Oke, selanjutnya adalah implikasi dari perang dagang ini terhadap sektor industri di Indonesia, di mana fenomena perang dagang atau trade war antara Amerika Serikat dan Cina ini memberikan dampak terhadap sektor industri di Indonesia selaku mitra dagang ketiga yang cukup kompleks. Nah, beberapa dampak yang mungkin terjadi seperti
dilihat dalam slide ini ada 4. Yang pertama ada efek positif, di mana perang dagang di antara kedua negara tersebut dapat memberikan kesempatan bagi industri di Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat dan China, terutama jika kedua negara tersebut mencari mitra dagang alternatif. Nah, kemudian ada efek negatif juga, di mana perang dagang atau trade war di kedua negara tersebut dapat menyebabkan penurunan demand dan juga penurunan harga terhadap produk Indonesia, terutama jika kedua negara tersebut mengurangi impor barang dari Indonesia sebagai tindakan balasan. Nah, selanjutnya adalah efek kepada harga barang atau komoditas ekspor Indonesia, di mana perang dagang antara keduanya dapat menyebabkan perubahan harga bahan baku dan komponen yang diimpor oleh industri di Indonesia, baik menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah, yang berdampak juga kepada harga jual produk akhir. Yang terakhir ada juga efek pada competitiveness, di mana perang dagang ini dapat membuat industri lokal di Indonesia kesulitan untuk bersaing dengan barang-barang yang diimpor dari China yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia, atau juga dengan produk yang diekspor dari negara lain yang lebih murah. Selanjutnya juga ada contohnya di mana implikasi trade war dari US dan China adalah yang pertama bahwa di tahun 2018 komoditi bahan baku objek ekspor dari Indonesia ke AS dan China mengalami penurunan nilai secara signifikan, seperti minyak kelapa sawit yang awalnya bernilai 556 US dollar per ton turun menjadi 500 US dollar per ton. Kemudian harga batu bara juga yang semulanya bernilai 88,3 US dollar per ton turun menjadi 65 US dollar per ton. Nah, contoh yang kedua adalah bahwasannya di tahun 2019 di Indonesia nilai perekonomiannya turun, di mana ada pada level 5,02%, turun sekitar 0,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Next slide akan dibacakan oleh Jonathan Sebastian. Permasalahan dari perang dagang AS dan China ini yang pertama dapat kita lihat adalah pertumbuhan PDB global yang lambat. Pertumbuhan PDB global yang lambat ini disebabkan oleh perselisihan perdagangan meningkat karena Amerika Serikat terus mengenakan tarif pada impor China. Yang keduanya ada kenaikan harga barang dan penurunan permintaan. Perang dagang AS dengan China ini telah mengganggu siklus ekonomi global, yang juga menyebabkan kedua negara ini mengalami kerugian besar. Di AS sendiri, peningkatan tarif berlaku seperti peningkatan pajak penjualan atas barang-barang impor yang dikenakan kepada konsumen Amerika Serikat dalam bentuk kenaikan harga. Pelanggan dan produsen bertanggung jawab untuk membayar harga barang ini yang meningkat, yang pada akhirnya merusak daya saing sehingga mengurangi permintaan barang. Yang ketiga adalah struktur produksi yang berubah. Perselisihan perdagangan AS dengan China ini mengganggu struktur produksi di China maupun Amerika Serikat yang berpengaruh pada pasokan atau kebutuhan secara global. Pasca pecahnya sengketa perdagangan AS dengan China, produksi relatif dialihkan pada sektor pertanian, jasa yang diperdagangkan, dan manufaktur ke jasa yang tidak diperdagangkan. Namun bagi pemerintah China, pergeseran relatif ini menguntungkan jasa perdagangan dan manufaktur. Untuk menyesuaikan dengan skenario yang berubah ini, pemerintah China mengeluarkan atau mengecualikan tarif pada beberapa barang manufaktur setengah jadi untuk meningkatkan sektor manufaktur dan produksi. Kemudian dilihat dari peluang atau positif dari persaingan antara Amerika Serikat dan China ini, menurut beberapa analis perdagangan, efek jangka panjang pada perang perdagangan ini yang mana merugikan China ini dapat memberikan keuntungan dengan negara lain yang dapat kita dilihat di sini merupakan berupa substitusi supplier atau pergantian atau peralihan sumber impor. Berdasarkan statistik perdagangan baru ini dari kerugian ekspor Tiongkok senilai 35 miliar US dollar di pasar Amerika Serikat, lebih dari 21 miliar US dollar dialihkan kepada negara lain yang sisanya ditangkap oleh produsen Amerika Serikat itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian China ternyata menjadi keuntungan bagi negara-negara lain di dunia. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya kami menggunakan teori merkantilis dalam kasus ini. Teori perdagangan internasional atau yang biasa disebut sebagai teori merkantilis. Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki peran utama dalam perdagangan internasional. Teori ini melihat perekonomian internasional sebagai arena politik antara kepentingan nasional yang saling bertentangan daripada sebagai wilayah kerjasama yang saling menguntungkan.
Hal tersebut bisa ditempuh melalui berbagai cara seperti proteksi, pengenaan tarif tinggi atas barang impor, dumping perlindungan buruh, dan lain-lain. Di sinilah negara sebagai institusi politik memiliki peran penting. Kaitan antara teori yang kami gunakan dengan kasus perang dagang AS dan Cina ini menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan kedua negara ini saling menguntungkan dengan saling menaikkan tarif impor seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina, yang bertujuan untuk mematikan pangsa pasar negara lawan. Dengan begitu, kedua negara ini akan saling berusaha setidaknya meminimalisir angka impor dari negara lawan. Selain itu, kedua negara ini lebih memilih untuk memproduksi barang-barang manufaktur karena barang manufaktur dapat memberikan keuntungan yang besar dalam perdagangan internasional. Adapun kelemahan dari teori ini yaitu pemerintah memandang kekuasaan negara dalam hal permainan zero sum, yang berarti jika sebuah negara mendapatkan perolehan, negara-negara yang lain pasti akan kalah. Dalam perspektif ini, pandangan investasi dan hubungan ekonomi dimasukkan ke dalam konsepsi konflik. Asumsi ini berpendapat bahwa ia tidak memiliki hubungan ekonomi internasional yang benar karena ada kemungkinan keuntungan bagi semua jika kerjasama itu terjadi. Pola pikir yang percaya bahwa ketergantungan pada negara-negara lain akan mengarah pada negara-negara yang lemah dan rentan jika ketentuan impor diputus. Keyakinan semacam itu menciptakan lingkungan dan konflik yang tidak bersahabat karena semua negara-negara mengejar kekayaan dan kekuasaan. Dan selanjutnya, kelemahan terakhirnya yaitu dengan meminimalisir impor dari negara lain. Maka yang terjadi adalah pengurukan sumber daya alam dari dalam negaranya dan kemungkinan buruk terbesarnya bahwa sumber daya alam itu akan habis dan butuh waktu yang lama untuk memulihkan SDA itu. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kebijakan yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah. Itu adalah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang pertama adalah jangka pendek. Yang pertama, memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain yang tidak terlibat dalam perang dagang seperti ASEAN, Uni Eropa, dan lainnya untuk meningkatkan ekspor dan mencari mitra dagang alternatif. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing industri domestik dengan meningkatkan inovasi dan efisiensi produksi. Yang ketiga, memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang terlibat dalam perang dagang untuk mencari solusi damai dan menghindari kerugian ekonomi. Selanjutnya ada jangka menengah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi dengan berkoordinasi dengan asosiasi industri dan pemerintah daerah. Yang kedua, memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara yang berbeda seperti ASEAN dan Uni Eropa. Selanjutnya, mendorong pengembangan sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekosistem ekonomi yang berkelanjutan termasuk mengembangkan industri 4.0. Lalu jangka panjangnya, yang pertama mendorong diversifikasi ekspor dan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang tidak terlibat dalam perang dagang. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing industri domestik dengan meningkatkan inovasi dan efisiensi produksi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan strategi perdagangan yang baik, meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang, serta memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN dan seperti negara G20. Selanjutnya bagian kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan sendiri, di mana berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan mengenai kasus trade war antara Amerika Serikat dan China sendiri dapat diambil kesimpulannya seperti yang pertama, bahwa perang dagang atau trade war yang dimulai sejak 2018 antara Amerika Serikat dan China dimulai dengan tindakan Amerika yang menaikkan tarif impor dan kemudian berlanjut pada kedua negara yang saling menaikkan tarif dan menerapkan tindakan perlindungan atau proteksionisme perdagangan. Kemudian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan di kedua negara dan meningkatkan ketegangan hubungan ekonomi antara kedua negara. Nah, kesimpulan yang kedua bahwa selain berdampak bagi kedua negara tersebut, perang dagang ini juga memberikan efek terhadap ekonomi global termasuk di Indonesia, di mana beberapa masalah telah dialami oleh Indonesia sejak adanya trade war antara US dan China. Kemudian yang ketiga, trade war antara US dan China menyebabkan berbagai potensi permasalahan pada dunia. Salah satunya adalah naiknya harga produk di pasar global sehingga demand yang muncul menjadi menurun. Namun kemudian trade war ini juga memberikan peluang kepada negara lain yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi negara substitusi atau mengganti sumber impor bagi AS atau China.
Yang keempat, bahwa dengan turunan teori merkantilis yaitu teori international trade atau perdagangan internasional dapat dilihat bahwa dalam konteks trade war US-China dapat dimengerti US dan China itu sama-sama meningkatkan tarif impor satu sama lain untuk menguntungkan negaranya masing-masing sekaligus melumpuhkan market share negara lawan. Dan yang terakhir bahwa dalam rangka menghadapi berbagai implikasi yang muncul akibat trade war US-China, pemerintah Indonesia dapat melakukan berbagai upaya baik secara short, medium, ataupun bahkan long term. Intinya adalah bahwa untuk terus mempertahankan atau memajukan competitiveness dan stability ekonomi nasional, dan juga menambah hubungan baik dengan negara-negara lain. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri dan terima kasih.